Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabak. Santri-santri sekalian, kelas 7 Pondok Pesantren Madrasah Muhammadiyah Celangop. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan belajar bersama-sama tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu sebelumnya. Itu tentang apa? Tentang jumlah mufidah. Ya Allah rahimakumullah. Kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal akhir. Ini kalau di kitabnya kalian itu di kitab jilid 2 ya, itu ada di pembahasan pertama sendiri di halaman 3. Sebelum kita ke pembahasan tersebut, kita review sedikit tentang pembahasan tentang jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Seperti yang sudah kita tahu ya, santri-santri sekalian, bahwa jumlah mufidah pengertiannya adalah kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih yang maknanya dapat difahami dengan sempurna. Apa yang dimaksud dengan dipahami dengan sempurna? Gini, kalau orang mengatakan aina Ahmad, di mana Ahmad, kemudian hanya dijawab dengan Ahmadu fi, ya kan, Ahmadu fi, dia kan dua kata dan dia sudah membentuk kalimat, tapi kalimat ini dia tidak bisa difahami dengan sempurna. Ahmad di mana? Ahmad di, dia orang yang mendengar Ahmad di itu dia tidak akan bisa memahami kalimat ini dengan sempurna. Itu kenapa dia hanya disebut dengan jumlah saja kalimat ya. Dia hanya disebut dengan kalimat, tidak belum memiliki makna. Tapi jika kita tambahkan aina Ahmad, di mana Ahmad, Ahmad fil madrasah, Ahmad ada di sekolah, kalimat ini sudah bisa difahami dengan baik, sudah memberikan makna yang sempurna. Itu disebut dengan jumlah mufidah. Ini hanya jumlah kalimat biasa, tidak mufidah. Ini adalah jumlah mufidah, dapat difahami dengan sempurna. Itu perbedaannya. Kemudian itu ya materi yang kita review sedikit tentang jumlah mufidah. Kemudian ya kan, kita kan juga belajar ya kan, jadi dalam jumlah mufidah itu ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya harf atau huruf. Isim berarti dia kata benda, ya kan, sudah dipelajari di kelas 7. Ahmad nama orang, Talib nama status santri, ya kan. Madinah nama kota, nama tempat, ya kan. Jakarta nama kota. Jadi isim adalah jenis kata yang menunjukkan nama orang, benda, tempat atau kata sifat. Singkatnya isim berarti adalah nama orang, nama tempat, nama benda, nama tumbuhan, semua nama disebut dengan isim. Jenis kata yang kedua dari bagian-bagian jumlah mufidah adalah apa? Fi'il. Fi'il berarti apa? Kata kerja, berlari, yatrusu belajar, yathabu pergi, yaktubu menulis dan sebagainya. Itu disebut dengan fi'il yang dikerjakan di waktu tertentu. Ada fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan lampau, sudah terjadi. Zahaba sudah pergi, darasa sudah belajar, kataba sudah menulis. Ada fi'il mudhari, yadrusu sedang belajar, yadhabu sedang pergi, yaktubu sedang menulis. Yang ketiga adalah istilah huruf atau harf yang dia merupakan kata sambung, ya kan, atau kata penghubung yang tidak memiliki arti yang sempurna kecuali jika disambung dengan isim ataupun fi'il. Dilihat, min huruf disambung dengan isim, fi disambung dengan isim, ya kan, inna disambung dengan isim, ya kan, wa disambung dengan fi'il. Memiliki arti yang sempurna jika tidak memiliki arti yang sempurna kecuali jika disambung dengan isim ataupun dengan fi'il. Itu bagian-bagian jumlah mufidah. Kita ke materi, yaitu apa? Fi'il sahih dan fi'il mu'tal akhir. Kita belajar ya kan, dalam istilah ilmu shorof dan ilmu nahwu kita mengenal istilah fi'il mu'tal dan fi'il sahih. Ya kan, kalau dalam ilmu shorof
dan ilmu nahwu, secara umum fi'il sahih adalah fi'il yang tidak ada huruf ilahnya, ya kan. Huruf ilah kita kan sudah paham, huruf ilah ada 3, alif, wawu, dan ya, itu namanya huruf ilah. Dan fi'il mu'tal dia adalah fi'il yang memiliki huruf ilah, ya kan, entah itu alif, wawu, ataupun ya. Contohnya apa? Alqa, di huruf terakhir itu ada huruf ilah, kan. Khosya ada ya di akhirnya, ya kan. Sarwa dia ada huruf wawunya di akhir, dia disebut dengan fi'il mu'tal. Adlama dia termasuknya fi'il sahih karena dia tidak ada fi'il tidak ada huruf ilahnya. Tapi ini ada alifnya Ustadz. Bukan, ini bukan alif, ini namanya hamzah, ya kan. Ini namanya hamzah. Kenapa? Apa bedanya alif dengan hamzah? Alif dia itu tidak bisa diberikan harokat. Contohnya apa ini? Da'a, da, ain, alif. Alif dia tidak bisa harokat, yang harokat hanya dal dan ainnya saja. Da'a, alif tidak bisa berharokat. Kalau ini dia kelihatan tuh kan ada hamzahnya juga, dan dia berharokat. Adlama dia disebut dengan hamzah, dia bukan huruf alif, dia hamzah. Ini juga sama, ittaqoda dia bukan hamzah, bukan alif, tapi dia hamzah. Kenapa disebut hamzah? Karena dia berharokat. Ittaqoda yastahimu di fi'il sahih. Jadi secara umum istilah fi'il sahih dan fi'il mu'tal di dalam ilmu sharaf dan nahwu itu sama saja. Yang membedakan apa, ya kan? Yang membedakan itu apa? Kalau sebagaimana yang kita tahu, ya kan, dalam ilmu nahwu, ya kan, nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah penempatan. Kita sudah paham yang ini. Tapi yang jadi fokus dalam ilmu nahwu, fokus materi yang dipelajari dalam ilmu nahwu adalah apa? Fokus kita kepada akhiran sebuah kata. Ingat, akhiran sebuah kata itu. Kenapa? Allah di sini, Allahu, Allah, Allahi. Apa yang berubah? Akhiran katanya, yaitu huruf h-nya di sini dia berubah. Ya, jadi fokus ke huruf terakhirnya. Jadi, ya kan, secara khusus fi'il sahih dan fi'il mu'tal itu ada tambahannya apa? Fi'il sahih dan fi'il mu'tal akhir, ya kan. Jadi dalam ilmu sharaf kita hanya belajar fi'il mu'tal dan fi'il sahih saja tanpa ada akhirnya. Dalam ilmu nahwu ada istilah akhirnya. Kenapa? Karena memang fokus kita pada di akhiran kata. Itu ya kurang lebih bisa dipahami ya santai-santai sekalian. Nah, ini kita langsung saja belajar ke kitabnya kalian, ada di halaman 3 yang bisa dilihat. Ya, tadi kita mengenal kita belajar fi'il sahih yang tidak memiliki huruf illah, fi'il mu'tal akhir dia memiliki huruf illah, di mananya? Di akhirannya, ya kan. Ilmu nahwu akhiran kata. Ingat-ingat selalu, ilmu nahwu akhiran kata. Bagi pembahasan ini ada di halaman 3 ya. Al-bahthu artinya pembahasan. Al-kalimat kata-kata, ya kan. Alqa, da'a, yalqi, ya kan. Ini difokus di 3 contoh yang pertama ini. Ada kata alqa, da'a, yalqa ya. Yalqa dia adalah fi'il semuanya, ya kan. Fi'il apa? Ini fil amthalatil thalathatil ula, di contoh yang 3 ini kulluha af'al, semuanya adalah af'al atau fi'il. Wa akhiru kulli minha alfan, wa akhiru kulli minha alifun. Akhiran kata ya dari fi'il ini adalah huruf illah. Lebih spesifiknya apa? Alif. Di sini disebutkan alif, ya kan. Ini kok seperti huruf ya Ustadz, ya kan. Ini kok seperti huruf ya Ustadz. Kalau ini huruf alif, ini kenapa huruf ya kok disebut dengan alif, ya kan. Di sini ada. Kenapa kok ini disebut dengan alif bukan ya, ya? Karena memang huruf terakhir itu apa? Yuntaqu biha alfan, diucapkannya itu alif, alqa, ya kan. Kalau dia ya, kalau ini adalah huruf yang, maka dibacanya seperti apa? Seperti ini, alqoi,
ya kan. Kalau huruf ya ini juga sama, yalqoi itu kalau huruf ya, tapi di sini diucapkannya apa? Alqa, dia dibaca alif. Oleh karena itu dia disebut dengan huruf alif, bukan huruf ya. Ya, itu yang pertama, ya kan. Fi'il mutalakhir yang huruf terakhirnya alif, meskipun tulisannya seperti huruf ya, tapi kalau dia dibacanya alif, ya, kalau diucapkannya alif, alqa bukan alqoi, maka huruf tersebut adalah huruf alif, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah huruf ya, huruf tambahan ya. Wawu, ya, wawu. Contoh, jadi kita fokus ke contoh yang 4 sampai 6 ini. Wal kalimat dan kata-kata sarwa, ya kan, sarwa, wa yadnu dibaca yadnu, tasfu dan tasfu itu fil amtsalati tsalatsah di contoh 4 sampai 6 kulluha af'al, semuanya fi'il, betul. Wa akhiru kulli minha wawun, akhiran kata dari ini adalah huruf ilah. Apa huruf ilahnya? Wawu, jelas ya, wawu. Atau sama ayatan af'al mu'tal akhir, dia disebut dengan fi'il mu'tal akhir yang huruf terakhirnya adalah wawu. Kemudian huruf ilah yang ketiga apa? Huruf ya. Huruf ya, kita fokus ke contoh nomor 7 sampai 9, ya kan. Wal kalimatu khasyya wa abaghi wa yabni, ya kan. Dia itu adalah huruf dia adalah fi'il, ya kan, dan akhiran katanya adalah huruf ilah. Huruf ilahnya apa di sini? Ya, ya kan. Khasyya dia dibaca ya, ya kan. Kalau tadi kan dibaca alif, yang ini dibaca alif, tapi kalau yang ini dia dibaca ya. Khasyya, jelas ya, khasyya. Abri ini kok tidak ada harokatnya, kenapa dibaca ya? Karena dia memang dia menjadi huruf mad abri panjang. Kalau dia dibaca alif akan dibaca seperti ini, abghi'a atau abgha, dia dibaca alif. Yabni juga sama, dia adalah huruf ya. Itu. Nah, kemudian contoh yang ke selanjutnya adalah di kitabnya kalian ada kata adlama ittaqada yastahimu. Penjelasannya, al kalimatu adlama wattaqada wa yastahimu fil amtsalati tsalatsatil akhirah kulluha af'al. Di contoh yang ketiga ini kulluha af'al, semuanya fi'il. Wa akhiru kulli minha laisa alfan wala wawan wala ya'an. Akhiran kata dari 3 fi'il ini bukan alif, bukan juga wawu, bukan juga huruf ya, tapi apa? Selain huruf itu. Makanya apa? Wa tusamma af'alan sahihatan akhir, disebut 3 huruf ini, 3 fi'il ini disebut dengan fi'il sahih akhir. Itu penjelasan gamblangnya, ya kan. Jadi kita sekarang simpulkan. Simpulannya apa? Ada di kitab kalian juga halaman 4. Fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir adalah huwa makana akhiru alfan aw wawan aw ya'an, yang akhiran katanya itu berupa apa? Alif, wawu ataupun ya. Wa tusamma hadhil ahruf thalatha bi ahrufil illah, dan 3, ya kan, salah tiga huruf ini, ya kan, alif, wawu dan ya, tusamma disebut atau diberi nama ahrufil illah, huruf-huruf illah. Sudah kita belajar tadi di awal. Kesimpulan yang kedua, al fi'lu sahihul akhir. Fi'il sahih akhir adalah malam yakun akhiru, yang akhiran katanya tidak ada huruf illahnya. Nah, itu saja. Jadi perbedaan antara fi'il sahih akhir dan juga fi'il mu'tal akhir itu semoga dapat difahami oleh santri-santri sekalian. Saya cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.